Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu. Sama-sama sambil angkat kedua tangan sebagai tanda. Bilang pada malam hari, jadikan aku, jadikan bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku bagi keselamatan. Lebih lagi, angkat hatimu, angkat tanganmu, bilang sama Tuhan, jadikan bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluarga, bagi keselamatan, katakan bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluarga. Biar musik malun dengan lembut pribadi lepas, pribadi naikkan doa saudara sama Tuhan. Agar pulang dari tempat ini sesuatu yang baru kau bawa. Agar pulang dari tempat ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan saudara dan saya. Tuhan pakai saudara dan saya jadi baitnya di mana rohnya yang kudus berkuasa. Tuhan pakai saudara dan saya jadi mesbahnya. Agar melalui setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, biar nama Yesus yang ditinggikan, biar kerajaannya diperluas, banyak orang mendengar kabar baik, banyak orang diselamatkan, dan bilangan orang benar makin bertambah di bangsa ini. Kami berterima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kami boleh hadir dalam rumah-Mu yang kudus. Kami boleh menonton acara via streaming hari ini Tuhan. Kami boleh dalam keadaan baik, kami boleh dalam keadaan sehat. Kami boleh kembali berjumpa dengan Tuhan. Hamba-Mu ini doa dengan segenap kerendahan hati. Kiranya ibadah pada malam hari ini menjadi ibadah yang luar biasa. Menjadi ibadah yang setiap kami yang hadir, setiap kami yang menonton, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak peduli apapun masalah yang sedang kami hadapi, tidak peduli apapun sakit penyakit yang sedang kami hadapi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Agar sukacita yang dari Tuhan mampu mengalahkan setiap permasalahan kami. Hamba-Mu yang telah Kau pakai, yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu, urapi dia. Lidah bibir perkataannya diambil alih dari surga, disucikan, dikuduskan, ditahirkan, diperlengkapi, dimampukan untuk jadi alat-Mu, berkat yang besar mengalir melalui hamba. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi berkat. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar hanya nama Yesus saja yang boleh kemuliaan. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan demi nama Yesus. Tidak ada gangguan. Setiap rancangan si jahat, tipu muslihat iblis, intimidasi si jahat, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang boleh menarik hadirat Allah dari tengah-tengah kami. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus. Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara atas setiap kami. Di dalam satu nama yang ajaib, nama yang olehnya kami beroleh keselamatan, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kepercayaannya. Saya boleh melayani saudara pada sore malam hari ini. Terima kasih kepada yang terkasih Bapak Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Untuk kesempatannya saya boleh melayani di gereja
gereja yang luar biasa ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Wah, belum semuanya bisa lebih semangat lagi. Lantai 3, lantai 4. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi sebagai wujud pengakuan kita akan otoritas kebenaran firman Allah. Mari apapun Alkitab saudara, Alkitab elektronik atau Alkitab cetak atau Alkitab gadget saudara, mari sama-sama angkat tinggi di atas kepala. Mari sama-sama lantai 3, lantai 4, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Masih dalam bagian tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya adalah kerajaan sorga sudah dekat. Sudahkah Anda mencapai pertobatan sejati? Saya banyak sekali mendapat DM, mendapat WA, dan mendapat telepon dari jemaat-jemaat Tuhan yang memberikan apresiasi atas firman yang Tuhan taruh di hati saya. Banyak dari antara mereka mengalami pemutarbalikan. Banyak di antara mereka mengalami pertobatan. Ada seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, dia bilang, "Pak, saya ngaku dengan kantor saya dan puji Tuhan bos saya mengakui keberanian saya dan saya beroleh damai sejahtera, nggak takut lagi. Pak, saya sudah ngomong sama istri saya sudah ngomong sama anak saya dan puji Tuhan walaupun awalnya marah dan sebagainya, tetapi Tuhan mulai pulihkan." Ada banyak juga anak muda yang bercerita kepada saya hidup mereka dipulihkan. Saya senang sekali, saya bahagia sekali karena inti dari penyampaian firman Tuhan adalah jemaat pulang bertobat. Katakan amin. Nah, sedikit quick recap saudara, kerajaan sorga sudah dekat. Sudahkah Anda mencapai pertobatan yang sejati? Yang pertama dikatakan ciri pertobatan yang sejati adalah true repentance begins with confession. Pertobatan sejati dimulai dengan sebuah pengakuan, dimulai dengan sebuah kejujuran. Pertobatan sejati karena pada prinsipnya dosa yang tidak diakui tidak dapat diampuni. Alkitab katakan jujur sama Tuhan, apa adanya sama Tuhan, ngomong apa adanya sama Tuhan. Alkitab katakan Allah akan memulihkan saudara, katakan amin. Dan yang kedua, pertobatan yang sejati adalah menyelesaikannya atau resolve, membereskannya. Tidak cukup hanya mengakui, tapi harus membereskannya, harus menyelesaikannya. Ada konsekuensi di balik itu. Saudara harus menyelesaikannya, saudara harus membereskannya. Dan jangan lagi ada dasar untuk iblis berpijak. Jangan lagi ada dasar untuk saudara kembali kepada muntahannya. Dikatakan jangan seperti, mohon maaf, binatang babi yang kembali kepada muntahannya. Dan yang ketiga, pertobatan yang sejati dapat dirasakan atau dapat dibuktikan atau dapat dilihat. Karena hati yang bertobat hanya Tuhan yang tahu. Tetapi buah dari pertobatan dapat dirasakan orang di sekitar kita. Katakan amin. Nah, kita akan masuk pada bagian yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Saudara siap diberkati? Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Ayo dong di atas kepala saudara. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya siap diberkati. Mantap jiwa. Yang keempat, true repentance. Dikatakan pertobatan yang sejati is unconditional. Pertobatan yang sejati tidak bersyarat. Orang kalau bertobat, dia nggak pakai syarat. Orang kalau bertobat, dia nggak bilang demikian sama Tuhan. Tuhan, saya baru mau tobat kalau Tuhan buat ini. Tuhan, saya baru melakukan ini kalau Tuhan lakukan ini. Itu bukan bertobat, itu transaksional sama Tuhan. Pertobatan yang sejati tidak memperdulikan konsekuensi di balik dari pertobatan kita. Pertobatan yang sejati tidak memikirkan
akibat dari pengakuan kita. Karena pertobatan yang sejati berapapun harganya, lebih baik di bumi saudara dan saya mengalami yang namanya tantangan dan rintangan, daripada saudara dan saya tidak mengalami tantangan di bumi tetapi jiwamu binasa. Katakan amin. Sekalipun mengalami tantangan di bumi, tapi saudara dan saya di surga, jiwamu mengalami keselamatan. Katakan amin saudara. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhannya. 2 Samuel 12. Ayatnya yang ke-13. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Saya suka sekali cara Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Saudara perlu tahu Daud adalah raja. Nathan adalah hanya sekedar hamba Tuhan. Tapi jabatan raja tidak membuat Daud mencari alasan. Jabatan raja tidak membuat Daud mencari pembenaran. Jabatan raja tidak membuat Daud mencari jalan keluar. Ketika Nathan menegur Daud, Daud cuma bilang, aku sudah berdosa di hadapan Allah. Daud gak ngomong panjang lebar. Daud gak ngomong A, B, C, D, E, sampai Z. Daud cuma datang sama Tuhan dan bilang, I am doing sin against the Lord. Saya melakukan dosa di hadapan Allah. Kalau saudara mau bertobat, jangan tawar-menawar. Kalau saudara mau hidup baru, jangan pedulikan apa konsekuensi di balik itu. Karena mengikut Yesus, apapun yang saudara dan saya perlu lakukan, salib di depan, dunia kita tinggal. Katakan amin. Amin saudara. Salib di mana? Di depan dunia kita tinggal. Zakius ketika mengikut Yesus, ketika Yesus datang ke rumah dia bilang apa sama Yesus? Semua orang yang pernah aku peras, aku kembalikan. Semua orang yang pernah aku ambil duitnya, aku kembalikan 3 kali lipat. Dia nggak pikirin untung rugi ikut Tuhan. Dia nggak pikirin, waduh kalau gue bertobat gue nggak dapat penghasilan dong. Ada orang mau bertobat dari pekerjaan yang nggak benar, Tuhan berkati dulu baru saya lepas ini. Ada orang pengen bertobat dari pasangannya yang beda agama, dia bilang kasih dulu yang seagama baru saya lepasin dia. Ada orang pengen bertobat, tawar menawar dulu sama Tuhan. Itu bukan bertobat. Engkau sedang bisnis, memang gelodok bos. Kau tawar menawar, Tuhan bilang boleh cek toko sebelah. Kalau ada yang lebih murah gue kembaliin duitnya. Kita belajar dari Daud ketika Nathan menegur dia melakukan dosa. Walaupun dia raja, dia bisa bilang loh sama pasukannya, bunuh Nathan, potong 10, buang satu. Nggak ada yang tahu. Daud nggak bilang gimana kalau orang tahu ya. Gue kan raja ya, kalau orang tahu abis gue. Nanti ditaruh di sosial media. Daud didn't care. Dia nggak peduli. Dia cuma ngomong kalimat pertama. Aku sudah berdosa di hadapan Allah. Katakan amin. Di tempat ini perlu saudara dan saya. Kita buka firman Tuhan. Biar saudara dan saya bisa mengerti. Tadi Daud kita lihat dari sebuah contoh. Raja juga. Namanya Firaun. Keluaran 8 ayat yang ke-25. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kalau saudara baca ayat ini seakan-akan Firaun bertobat. Karena dihajar tulah. Firaun bilang sama Musa, oke, lo boleh pergi. Persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Intinya perintahnya boleh. Tetapi tempatnya yang salah. Tuhan perintahkan Daud, Tuhan perintahkan Musa maksud saya. Untuk pergi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Firaun cuma bilang boleh persembahkan, tapi tetap di Mesir. Ini pertobatan setengah. Ini pertobatan bersyarat. Jadi Firaun mau taat tapi pakai syarat. Boleh kamu keluar tapi di Mesir ya. Jadi saya mau bilang jangan kayak Firaun yang mau ikut Tuhan tapi pakai syarat. Tapi jadilah kayak Daud. Yang ketika dikoreksi dosanya sama Nathan, dia nggak banyak ngomong, dia nggak bilang, Nathan lu siapa? Lu ngaca, gua raja. Kan sekarang orang gitu kan, kalau diingetin tentang kesalahannya, galakan dia daripada kita. Betul apa betul? Oh di sini nggak ada, amin. Nggak ada yang ngaku maksud saya gitu. Tapi Daud dia cuma bilang, aku sudah berdosa di hadapan Allah. Titik.
Dia nangis. Tapi Firaun, Tuhan bilang, aku akan ampuni engkau, keluarkan bangsa Israel. Dia bilang, boleh keluar, tapi di Mesir. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Biar saudara saya bisa memahami saudara. Saya percaya saudara pulang dari tempat ini, engkau diberkati. Keluaran 10, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Yuk sama-sama, saya baca ayat yang ke-10, sudah baca ayat yang ke-11. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian. Ayat yang ke-11 saudara, 3, 2 ya. Jadi dia sudah dihajar Tuhan, tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, dengar baik ya. Kalau Tuhan ajar saudara, hari demi hari tulahnya makin meningkat. Saudara baca kisah yang namanya Mesir. Tuhan hajar dengan hal yang sepele, karena dia sangat mengasihimu, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sangat mengasihi saya. Karena dia sangat mengasihi saudara, dia hajar dari dosis yang paling kecil. Sama seperti orang sakit, pakai dosis yang kecil dulu. Dosis yang kecil nggak mempan, tambahin dosis yang besar. Nggak mempan, tambahin dosis yang besar. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak langsung main pukul kita. Tuhan tidak langsung main hajar kita. Tuhan tidak langsung permalukan kita di depan umum. Saya percaya kalau Tuhan sudah permalukan seseorang di depan umum, itu buah dari penantian Tuhan bersekian lama. Dia tungguin, dia tungguin, dia tungguin dan gak bertobat-tobat juga, baru dia hajar. Jadi kalau ada maling yang ketahuan, dia bilang, saya baru lakuin, kemungkinan besar bohong punya. Karena biasanya pertama gak ketahuan, mantap jiwa. Kedua gak ketahuan, enak jiwa. 5 gak ketahuan, janji jiwa. Dan jiwa-jiwa yang lainnya. Amin. Jadi Tuhan perintahkan Firaun, Tuhan hajar Firaun sekali. Dia bilang bertobat, ya udah, boleh beribadah tapi di Mesir. Tuhan hajar lagi tulah lebih besar. Dia bilang, ya udah, boleh beribadah tapi laki-laki saja. Jangan perempuan, anak-anak, binatang lembau gak boleh keluar. Hanya laki-laki saja. Ini sebagai gambaran bahwa keluarga gak bisa bersama. Yang Tuhan mau yang menyembah itu bukan hanya laki-laki. Tapi perempuan, anak-anak, seluruh isi rumahmu menyembah Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau demikian. Orang Israel yang hanya menyembah bukan laki-laki saja. Tapi semua. Tapi Daud, tapi Firaun bilang apa? Boleh ibadah. Tapi laki-laki saja yang pergi. Yang perempuan, anak-anak di rumah. Ini namanya tawar-menawar. Pertobatan sejati, unconditional. Tidak tawar menawar. Bilang kiri kanan saudara, jangan tawar menawar. Bilang sama yang baru ngomong, bertobat saja. Amin saudara. Saudara bedain, Daud langsung ngaku. Firaun tawar menawar. Hajar lagi sampai tulah ke-10 dihajar lagi. Sampai keluar mereka dari tanah Mesir. Firaun masih keraskan hatinya. Masuk ke dalam yang namanya laut. Mati dalam laut. Saya mau bilang sama saudara, semakin kau lari dari panggilan Tuhan, semakin kau lari dari proses Tuhan. Yang pertama akan semakin sakit rasanya. Dan yang kedua akan semakin lama prosesnya. Saya mau bilang sama saudara, kalau Tuhan panggil, Tuhan proses. Minggu lalu saya bilang, lemesin aja saya. Bilang kiri kanan saudara, lemesin aja saya. Amin. Saya mau tanya, kita sama Tuhan siapa yang menang? Gideon sama Tuhan siapa yang menang? Alex sama Tuhan siapa yang menang? Apalagi Alex. Pasti Tuhan yang menang. Semakin kau lari, dia proses engkau. Semakin kau lawan, semakin sakit. Semakin engkau lari, seperti Yunus lari, Tuhan proses. Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan. Pam pam pam. Cuap-cuap. Saya mau bilang sama saudara, bertobat tanpa syarat. Tanpa syarat. Karena yang salah kita bukan Tuhan. Jadi datang sama Tuhan, jangan bilang, Tuhan aku baru mau bertobat kalau begini. Itu bukan bertobat sejati. Tawar menawar. Tuhan aku baru mau pelayanan kalau Tuhan, itu bukan bertobat. Tuhan aku baru begini kalau suamiku begini. Itu bukan bertobat. Jangan pakai prinsip tawar menawar sama Tuhan. Dia Tuhan, kita manusia. Enggak levelnya kita tawar menawar sama Tuhan.
Gak ada levelnya. Yang kelima saudara, kita cepat saja. Apa ciri pertobatan yang sejati? Pertobatan yang sejati yang keempat, unconditional. Orang bertobat gak pakai syarat, gak pakai tawar menawar. Yang kelima, pertobatan yang sejati, true repentance is humble. Pertobatan yang sejati menghasilkan sikap yang apa saudara? Rendah hati. Saya tulis dalam slide saya, pertobatan sejati akan menyadarkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Jikalau dibandingkan di hadapan yang maha mulia, maha kudus, maha benar, maha adil, dan maha apa? Maha kuasa. Orang yang bertobat sungguh-sungguh bukan hanya tanpa syarat, tapi orang yang bertobat sungguh-sungguh itu rendah hati. Karena pertobatan sejati akan menghasilkan rendah hati. Sebuah sikap yang hanya dapat ditemui ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Orang kalau benar-benar bertobat, dia akan sadar everyone do mistake. Jadi dia gak punya hak untuk ngakimin yang lain. Orang kalau benar-benar bertobat, dia sadar bukan bagian dia untuk ngomongin orang, jelekin orang, koreksi orang. Apalagi untuk menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Orang kalau bertobat dia sadar gitu. Saya pernah buat salah. Saya bisa buat salah, saya manusia. Saya nggak pantas ngakimin orang. Saya nggak pantas jelekin orang. Saya nggak pantas korek-korek kesalahan orang. Biar dia sama orang, biar dia sama Tuhan. Katakan amin. Yuk kita buka dasar firman Tuhan, biar saya nggak ngomong sembarangan aja gitu. 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 dan ke-16. Saya baca ke-15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kata Rasul Paulus, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling apa? Berdosa. Paulus walaupun bukan dia yang paling berdosa dari seluruh orang dunia, tapi dia humbling himself. Dia rendahkan dirinya, dia bilang di antara semua orang yang pernah diselamatkan oleh Yesus, I am the chief of sinner. Saya yang paling berdosa dari semuanya. Ini bukan berarti dia memegahkan dosa, tapi dia merendahkan dirinya, dia sadar dia pernah banyak kesalahan, dia pernah banyak kekurangan. Jadi dia menyadari. Ayat selanjutnya dikatakan, tolong diklik ayatnya yang ke-16 bagian saudara. 3, 2, 1, ya. Suatu hari ada seorang pemungut cukai yang masuk ke bait Allah. Gak berani dekat-dekat ke bait Allah. Dia gak berani nengok ke atas. Dia pukul badannya. Dia bilang berdosa. Gak benar. Berdosa. Gak benar. Alkitab mencatat Yesus ada di tengah-tengah mereka ngeliatin. Ada orang Farisi masuk dekat mimbar. Dengan pedenya bilang demikian. Aku bersyukur aku gak mencuri. Aku bersyukur aku gak begini, aku begini. Tapi dia boasting di hadapan Allah. Yesus bertanya kepada para audiens yang menonton khotbahnya. Menurut engkau, siapa yang pulang akan dibenarkan oleh Bapa di surga? Jawabannya mengejutkan semua orang. Karena semua orang berpikir yang dibenarkan adalah yang di depan bait Allah. Yang menyombongkan kebenarannya. Yang menyombongkan kebenaran. Alkitab katakan apa? Justru yang dibenarkan orang yang di belakang. Yang mengakui dia butuh Tuhan. Yang mengakui dia perlu Tuhan. Saya percaya kita anak Tuhan. Bukan dalam DNA kita menghakimi sesama kita. Saya percaya kita anak Tuhan. Bukan DNA kita mengkorek-korek kesalahan orang lain. Katakan amin. Saya percaya kita anak Tuhan. Kalau ada orang yang bertobat harusnya kita peluk, bukan kita ragukan. Katakan amin. Saya percaya kalau ada orang datang ke gereja, sekalipun dia mungkin seorang pang tato di mana-mana, bukan bagian kita untuk bilang you don't deserve here, engkau nggak layak di sini. Tetapi kita bilang sama dia welcome home, karena gereja adalah tempat di mana Allah memulihkan setiap kita. Karena gereja yang tidak menerima orang-orang berdosa bukan gereja. Gereja adalah tempat di mana saudara dan saya. Makanya Papa Riyaji suka bilang, mari kita cari Tuhan yang murah hati, katakan amin. Saudara dan saya, makanya Papa Reji suka bilang dalam khotbahnya, saudara dan saya, Tuhan mengasihi saudara, ayo bertobat. Tuhan mengasihi saudara, ayo bertobat.
Kerajaan Allah sudah dekat, ayo bertobat. Bapak Regis suka bilang berkali-kali, bahkan suatu hari ketika sedang buat buletin, Tuhan Papa Riaji tiba-tiba keluar bilang sama kami para asistennya, dalam meja buletin, setiap kita bikin meja buletin, bukan bikin meja buletin deh. Emang saya ini bikin buletin, Pak Riaji cuma bilang gini sama saya, ya Gideon, ya Jeffrey, ya Melvin, ya Cio, saya mimpi Tuhan bukan lagi di awan-awan. Saya bilang, di mana Pak? Kita kan perlu cek udah di mana itu Tuhan kan? Ya kan, dibilang di mana Pak? Saya mimpi Tuhan udah jalan di atas genteng. Artinya apa? Semakin dekat kedatangan Tuhan. Tapi kabar ini bukan untuk membuat menakutkan saudara. Kabar ini membuat saudara dan saya bersuka cita. Karena kita terus berdoa, Maranatha, datanglah Tuhan segera. Amin saudara. Kalau mau tepuk tangan, kasih tepuk tangan yang kompak bagi Tuhan kita. Kalau ada orang Kristen yang bilang Tuhan jangan datang sekarang, nanti ya there is something wrong sama imannya. Karena saya sama istri berdoa, kalau bisa Tuhan datang segera, lumayan udah gak bayar cicilan lagi. Enggak begitu, enggak. Tapi ya benar sama istri suka ngobrol kadang-kadang. Kita berharap Tuhan datang. Dia datang segera. Ini adalah masa di mana ia menanti pertobatanmu. Ini adalah masa di mana ia menanti kesungguhanmu ikut Tuhan. Alkitab katakan genaplah firman Tuhan. Barang siapa panas hendaklah ia panas. Barang siapa dingin hendaklah ia dingin. Karena yang suam-suam akan kumuntahkan. Ini adalah masa di mana saudara harus pilih. Mau jadi gandum apa ilalang. Ini adalah masa saudara harus pilih. Mau terang apa mau gelap. Ini adalah masa saudara harus pilih. Mau benar-benar bertobat atau tidak benar-benar bertobat. Ini adalah masa di mana kita nggak bisa lagi di tengah-tengah. Allah sedang menampi umatnya. Allah sedang membersihkan. Dan penampian dimulai dari mimbar. Dimulai dari mimbar. Dimulai dari saya yang pegang mic. MC, pemusik, para pelayan Tuhan. Semua jangan senang dulu, berikutnya saudara. Dimulai dari kita. Ini masa pilih. Pilih. Alkitab katakan barang siapa berbuat jahat hendaklah ia terus berbuat jahat. Barang siapa berbuat baik biarlah ia terus berbuat baik. Karena akan datang Tuhan masa di mana Allah akan datang. Dia akan memanggil kita. Dan every one of us akan hitung-hitungan sama Tuhan. Dan saudara gak bisa bilang di sini tanggal segini. Terus saya bilang kapan ya udah lupa Tuhan. Tuhan bilang kat, maksudnya malaikat. Setel. Pasti setel. Itu bukan saya Tuhan, itu Alek kayaknya Tuhan. Tuhan bilang enggak, Alek ada juga di samping kamu. Lagi ngapain? Doa syafaat. Amin. Pertobatan yang sejati adalah rendah hati. Menghasilkan sikap yang rendah hati. Saya teringat kisah anak yang hilang. Dia datang ke bapaknya, bawa dari pertobatan. Dia nggak minta lagi posisi anak. Dia nggak minta lagi posisinya yang lama. Betul dia berbuat jahat, betul dia berbuat dosa, betul dia melakukan hal yang ngaco. Tapi dia datang ke rumah bapaknya. Dia minta sama bapaknya gambaran dari Allah kita. Dia minta demikian, Tuhan, Bapa, jadikan aku salah seorang dari orang upahanmu. Tuhan tuh paling seneng sama orang yang hatinya tuh rendah hati. Karena semakin kau rendah hati, semakin dia tinggikan engkau. Semakin engkau tidak berdaya menganggap dirimu engkau nggak mampu tanpa dia. Semakin tangannya yang kuat itu menopang engkau. Semakin kau mengakui engkau nggak bisa tanpa dia. Semakin dia akan menunjukkan bersama dengan dia engkau bisa melakukan segala perkara. Amin. Tapi Tuhan paling males ketemu sama orang yang bilang gue bisa tanpa Tuhan. Gue mampu tanpa Tuhan. Anak yang hilang. Dia bilang, jadikan aku salah seorang dari orang upahanmu. Saya suka sekali jawaban dari bapaknya. Bapaknya nggak dengar omongan. Bapak cuma bilang, ambilkan pakaian terbaik. Jubah terbaik. Potong lembu yang paling gemuk. Yang terbaik. Anakku dulu hilang. Sekarang diketemukan kembali. Amin. Bilang kiri kanan saudara. Kerendahan hati menarik berkat. Bilang sama yang baru ngomong, kerendahan hati Tuhan paling suka. Sama-sama bilang sama saya mau rendah hati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin.
Loh, ada orang-orang hari-hari ini nggak mau belajar rendah hati. Tapi hanya orang yang rendah hati yang akan melihat kemuliaan dari Allah. Hari demi hari akui, saya nggak mampu tanpa Tuhan. Hari demi hari klaim, saya nggak bisa tanpa Tuhan. Hari demi hari ngomong semakin hebat engkau, semakin bilang karena Tuhan. Semakin dahsyat dipakai Tuhan, semakin bilang karena Tuhan. Makin diberkati, makin berlutut. Makin besar, makin berlutut. Karena promosi menarik iri hati. Karena berkat menarik serangan. Ada banyak orang yang gak suka kita diberkati, betul apa tidak? Biasa aja dong, Bu. Ada 2 orang temenan, ketika berkatnya masih sama, everything's good. Ketika temannya diberkati lebih dari yang lain, dari dia, temannya mulai iri hati. Makanya pertarungan terbesar bukan jaga duit, jaga hati. Jagalah hati. Jagalah. Udah buka belum? Berbukalah dengan yang manis. Najis, Pak. Amin. Kadang-kadang dipromosiin buat orang gak iri hati loh sama kita. Tadinya baik-baik aja. Tapi gak lihat dia diberkati. Baik-baik. Gak balik gitu. Azab orang yang iri hati. Iya. Iya, saya dalam melayani Tuhan. Dulu waktu masih jadi choir gak ada yang iri. Siapa juga mau iri. Jadi MC nggak ada yang iri. Dan udah mulai jadi asisten gembala sidang, udah mulai. Udah mulai masuk ke yang namanya balai desa, udah mulai. Wah, udah mulai. Makanya kalau semakin kau naik, semakin kau melupakan Tuhan, cepat jatuhnya. Rendah hati. Karena kerendahan hati adalah pagar yang akan melindungi engkau dari segala yang jahat. Kerendahan hati sederhana, meletakkan Tuhan di depan kita. Meminta Tuhan untuk nutup bungkus kita. Ini zaman yang jahat. Hanya orang-orang yang rendah hati yang akan melihat perkara-perkara besar. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang keenam, saudara, kita cepat. Apa ciri dari pertobatan yang sejati? Yang keempat, unconditional, nggak bersyarat. Jangan tawar-menawar sama Tuhan. Bertobat bertobat karena bukan kepentingan Tuhan untuk gua bertobat, tapi kepentinganmu. Karena saudara bertobat nggak bertobat, saudara dan saya, Tuhan tetap Tuhan. Ke gereja nggak ke gereja, dia tetap Tuhan. Engkau nggak menyembah atau menyembah, dia bisa pakai batu untuk membuat batu menyembah dia. Pertobatan kepentingan kita. Jadi jangan letakkan kayak seakan-akan harus tawar-menawar. Berikutnya pertobatan, ketika saudara dan saya bertobat menghasilkan sebuah sikap yang rendah hati. Saya berdoa, jemaat Tuhan Gereja Tiberias Indonesia adalah jemaat Tuhan yang tidak menghakimi sesamanya. Amin. Dan yang keenam, pertobatan, true repentance. Dikatakan pertobatan yang sejati mengambil semua tanggung jawab. Dikatakan dasar firman Tuhan 2 Samuel 12. Ayatnya yang ke-13 dan ke-20. Yuk sama-sama kita baca. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. 20 saudara. Ini kesukaan saya poin yang keenam ini saudara. Pertobatan yang sejati itu tidak memiliki mental play victim. Daud nggak bilang tuh sama Nathan, ya habisnya Bathsheba sih salah sendiri kenapa mandi di atas loteng. Daud nggak bilang tuh sama Nathan, ya habisnya sih prajurit nggak stopin saya. Jadi ketika saya liatin Bathsheba, prajurit diem aja, salahin dia dong. Daud tuh nggak bilang tuh sama Nathan, ya habisnya semua lagi pergi berperang sih, lagi keadaan sempurna, makanya saya jatuh dalam dosa. Ada orang bertobat, tapi salahin orang lain. Kenapa kamu narkoba? Habisnya papa mama broken home. Apa hubungannya Bambang?
Gak ada hubungannya. Kenapa kamu selingkuh? Ya habisnya saya begini. Itu bukan bertobat. Bertobat adalah menyadari saya yang salah, bukan orang lain. Urusan orang lain, urusan orang lain. Bukan play victim. Bukan salahin orang. Ada orang sekarang bertobat. Ngaku salah. Tapi berusaha membagi-bagi kesalahannya dengan orang-orang di sekitar dia. Itu bukan bertobat. Pertobatan sejati seperti Daud. Daud gak bilang sama Nathan, Nathan bilangin dong sama Betsheba. Kok mandi di atas loteng gitu sih? Emang ada tempat lain? Mau kambing mandi di atas genteng juga. Jangan salahin Tuhan. Ya habisnya kan lagi. Saya jadi bingung mau ngomong apa. Ya habisnya kan karena ya suami lagi pergi mulu. Suami gak pernah di rumah. Karena aku kan jadi haus kasih sayang. Terus kebetulan tukang sayur sayangin aku. Terus dia jual sawinya murah lagi. Terus dia bilang begini lagi sama saya. Sawi ini seger kayak Simba. Saya ketemu sama suami saya bilang, lo asem banget lo, kayak pepaya setahun. Nah kan gimana, suami gak pernah muji, tukang sayur muji, ya udah deh sama tukang sayur. Ya habisnya gimana? Habisnya suami istri saya gak bisa kasih saya keturunan. Makanya saya cari yang bisa kasih. Ya habisnya gimana? Saya gak punya pekerjaan sih. Jadinya saya nyuri, play victim terus. Salahin orang terus. Salahin orang terus untuk dosanya. Habis suara saya. Bertobat. Gak salahin orang. Bukan salahin kiri. Bukan salahin kanan. Dirimu dulu. Walaupun mungkin faktanya ada orang lain yang membuat kau jatuh. Tapi kan pada prinsipnya yang menentukan kita. Saya ulang dari sini ya. Pada prinsipnya yang menentukan siap. Kita. Makan enak. Amin. Jangan alaskan miskin. Ya habisnya keluarga saya miskin. Saya pernah baca kutipan kalau engkau lahir miskin itu bukan salahmu. Karena kita gak bisa pilih lahir di mana. Tapi kalau engkau mati miskin itu salah siapa? Kan kita kan suka salahin orang kan. Apalagi di Indonesia netizen maha benar maha sempurna. Betul apa betul? Ya kan? Pokoknya semua presiden di Indonesia salah semua. Semua salah, serba salah. Gereja suruh antri. Salah, siapa yang suruh antri? Masih suruh lagi antri. Suruh pakai masker, Pak pakai masker. Ketat banget. Kayak lagi di TNI. Dia nggak pakai masker. Nggak sesuai prokes. Salah mulu, pokoknya salah aja. Saya khotbah datang cepet, tumben cepet sih Gideon. Nggak, lu jangan ketawa, lu orang-orangnya lah, udahlah. Lu orang-orangnya lah, udahlah. Saya pernah keluar dari Nias, saya buka kaca, pamer mobil baru buka kaca. Besoknya saya nggak buka kaca. Lihat. Tahu. Paham perasaan saya? Mengerti apa yang saya alami selama ini? Memang jadi pendeta serba salah. Kita kurusnya diberkati. Kita digemuk-gemuk bilang duniawi. Bingung, saya pernah bilang sama saudara, rambut saya mohak-mohak. Jemaat bilang, pendeta rambutnya sombong. Sejak kapan rambut menentukan hati? Pakai dasi skinny tie, dia bilang, Pak Pendeta, gue jadi pendeta, janganlah pakai dasi-dasi skinny tie. Udahlah dewasa Pak. Saya pakai dasi besar, Pak Pendeta masih muda, jangan dasi besar. Kalau saya ikutin 2 dasi saya. Saya suka Pak Pariaji sama Ibu, gak pernah pusing. Bagi dia selama gak melanggar firman, gak melanggar hukum yang berlaku, gak ngerugin orang lain, Pak Pariaji maju terus. Pak Pariaji dikasih pewahyuan perjamuan kudus, orang bilang, maju terus. Kasih pewahyuan minyak urapan, apa tuh?
minyak. Maju terus. Sekarang yang ngomongin pakai minyak urapan. Betul apa betul? Tiberias buka di mall-mall, gereja di mall-mall, emang shopping. Sekarang buka di samping kita, mall juga. Bikin di GBK, apa tuh di GBK? Pamer, sombong. Besok tanya, gimana cara bikin di GBK? Pertobatan sejati, gak play victim. Daud gak play victim. Satu ayat, Yakobus 1, 13, 14. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ayat yang ke-14, 3, 2, 1, ya. Tetapi dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan... Jadi jangan salahkan orang lain. Orang kalau bertobat bukan hanya dia unconditional. Bukan hanya Alkitab katakan dia bukan hanya tidak bersyarat. Bukan hanya dia menghasilkan sebuah tindakan kerendahan hati. Tapi pertobatan yang sejati mengambil kesalahan. Saya yang salah. Saya yang salah. Bukan orang lain yang salah. Dalam dunia sepak bola kalau klub kalah. Pelatih yang keren bilang begini. Bukan pemain yang salah. Saya yang salah. Tapi kalau pelatih yang cari alasan, wah pantesan mainnya ketika bulan tidak tinggi di atas kepala. Ketika begini, ketika begini, ketika begini, ketika begini. Selalu ada alasan untuk cari alasan. Tapi saya mau bilang sama saudara orang yang benar-benar bertobat. Dia gak cari alasan. Dia bilang udah saya yang salah. Udah saya yang salah. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan paling senang sama orang yang model begitu. Tuhan bilang, ya ini bener gini. Gak banyak ngomong. Ada orang salahin anaknya, mantan suaminya, tetangganya. Bahkan kucing lewat dia salahin sama dia. Semua disalahin. Semua. Gak bisa punya anak. Habisnya sih begini-begini. Teori-teori bumi datar dan sebagainya mulai bertebaran. Amin. Ada orang salahin pendetanya karena imannya gak bertumbuh. Habisnya sih khotbahnya begini-begini. Gak ada urusan. Kita in charge diri kita sendiri-sendiri. Karena suatu hari masuk surga sendiri-sendiri. Bukan nebeng. Nggak ada. Mana kelompok paguyupan RT 2? Bapak RT-nya, benar anggotanya? Ya masuk semua. Nggak ada. Gideon akan sendiri. Gideon akan dipanggil. Gideon Simanjuntak. Ah mantap kau. Ayo masuk-masuk. Amin dong. Dilihat lagi nih. Oh gembala sidang. Duluan masuk dulu. Berikutnya. Siapa nih? Lo yang minta ya, bukan gue ya. Siapa? Alek, mantap. Misteri ilahi itu kayak. Jeffrey, masuk. Cio, masuk. Marcel, masuk. Wah, terus kita tanya, mana Alek? Ah itu dia, di mana dia itu? Pasti masuk lah. Pendeta Tiberias semua masuk surga, katakan amin dulu. Jemaat juga masuk surga, amin. Nggak, jangan tepuk tangan, bertobat dulu. Amin, amin. Tapi selingkuhan masih ada. Amin. Amin. Gereja gak pernah. Amin. Saya suka bingung sama anak-anak muda zaman sekarang. Gereja gak pernah. Doa gak pernah. Baca Alkitab gak pernah. Ditanya. Masuk surga. Yakin dengan iman. Saya ulang lagi deh. Lu punya orang dalam. Yakin dengan iman. Udahlah. Jangan ikut-ikutan pengajaran yang meniadakan yang namanya. Sekarang banyak Kristen-Kristen progresif. Yang meniadakan yang namanya bertobat, pertobatan yang tanggung jawab. Kasih karunia yang bertanggung jawab. Bukan kasih karunia yang murahan gitu. Sekali selamat, selama-lamanya selamat. Dari mana? Dari mana? Kalau kayak gitu murahan kekristenan. Gak ada, gak ada. Betul dengan iman kau diselamatkan. Bukan hasil perbuatanmu. Tetapi kita harus berjuang. Melakukan. Papa Regi bilang mari sama-sama berjuang masuk surga. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari surga. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Mazmur 141 ayatnya yang kelima. Mazmur 141 ayat yang kelima. Jika orang benar menegur aku dan dengan tulus mengajar aku, itu seperti minyak yang paling baik bagiku. Semoga aku tidak menolaknya, sebab aku terus berdoa menentang kejahatan mereka. Jika ada orang benar menegur aku, Pak, Bu, anak muda, kalau ada teman-temanmu yang menegur engkau untuk kebaikanmu, jangan malah disensiin. Jangan malah dimusuhin.
Jangan malah dijauhin. Karena correction, seringkali koreksi adalah sebuah kasih. Kalau ada koreksi yang menghalangi engkau dari masuk ke dalam api neraka, sayangi orang itu. Lebih baik kasih yang nyata-nyata. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Koreksi adalah salah satu bahasa dari cinta. Istri saya berkali-kali koreksi saya. Sayang jangan begini, sayang jangan begini. Saya tahu kalau ada apa-apa sama saya, dia juga yang rugi. Saya bilang sama teman-teman baik saya, watch me, watch my back, lihatin gua. Saya ngomong sama gembala sidang saya, Pak, Bu, kalau Gideon ada salah, tolong tegur Gideon. Saya manusia, saya bisa salah. Kadang-kadang kita ngerasa karena kesombongan, keegoisan, kita lupa diri, kita melayang kayak di langit. Kita butuh orang yang tarik kita, bilang, belum di langit, masih di bumi, di sini dulu. Ayo sadar. Kan kemuliaan di gereja ini kan besar banget. Tiberias kan dipakai Tuhan dahsyat. Pendetanya semua kan kalau di mimbar tuh penuh kemuliaan. Ada lingkaran di atas, sayap di belakang. Lu bener, banyak jemaat bilang kalau lagi lihat pendeta khotbah Tiberias, ada banyak malaikat di belakang. Di baptisan selam, Pak Paria lagi pimpin selam, ada orang lihat ketakutan mendekat. Kenapa? Di belakang ada orang pakai jubah putih. Malaikat Allah. Berdoalah bagi pendetamu di tempat ini. Doakan Pak Pariaji tiap hari, katakan amin. Tiap malam sebelum tidur kita doa. Doa apa? Minta Pak Pariaji, Ibu Darniati panjang umur, katakan amin. Yang kedua minta apa? Bapak Pariaji sama Ibu diberikan kesehatan, katakan amin. Minta Bapak sama Babi Pariaji dipakai Tuhan lebih hebat sampai Tuhan datang kedua kali. Doa buat keluarganya. Habis itu doa buat siapa? Gideon Simanjuntak. Kan gue yang khotbah. Amin. Baru doain para asisten, para staf, para koordinator. Gereja kuat karena jemaat ambil bagian dalam mendoakan gerejanya. Kami para petarung di garis terdepan, para pendeta nih, kami nih. Nih, sini nih. Anytime bisa jatuh. Kami butuh doa jemaat. Doamu yang membuat kami kuat. Jadi kalau engkau ke gereja, engkau mau ke jadwalnya siapa? Alek. Tuhan berkati Alek. Tuhan berkati. Saya mau dengar khotbahnya. Pakai lidah bibirnya untuk berkati saya. Mau datang ke khotbahnya siapa? Kak Aristo. Tuhan berkati Kak Aristo. Saya mau dengar khotbahnya. Pakai lidah bibirnya. Itu. Datang doakan. Saudara suka sama siapa? Jadikan dia pokok doamu. Nah, itu aja tahu. Itu pasti Gideon fans tuh. Yang terakhir, sama-sama kita baca. Pertobatan yang sejati, true repentance is obeying the word of God. Pertobatan yang sejati adalah mentaati dan menghidupi firman Tuhan. Mazmur 119, 59, 60. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Ayat yang ke-60 sama-sama kita baca. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Mazmur 119, 32, 33. Aku akan mengikuti petunjuk-petunjuk perintah-perintahmu. Sebab engkau melampangkan apa? Hatiku. 33 saudara. Ayatnya yang Mazmur 119 ayat yang ke-35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Sebab aku menyukainya. Mazmur 119, 97 dan 100. Betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ayat yang ke-100 sama-sama kita baca. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang tita-titamu. Yohanes 14 ayat yang ke-15 ayat yang terakhir. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala
perintah-perintahku. Saya simpulkan khotbah saya. Pertobatan yang sejati. Kerajaan sorga sudah dekat. Sudahkah kita mencapai pertobatan yang sejati? Pertobatan yang sejati dimulai dari sebuah pengakuan. Pertobatan yang sejati dimulai dengan menyelesaikan. Pertobatan yang sejati Alkitab katakan dapat dilihat, dirasakan, dan dapat dinikmati. Pertobatan yang sejati unconditional, tak bersyarat. Jangan pakai syarat sama Tuhan kalau mau bertobat. Tobat is tobat, syarat is syarat. Kalau engkau hidup benar, engkau aja nggak pantas. Kalau benar saja, jangan pernah pakai pelayananmu untuk pakai syarat sama Tuhan. Jangan pernah pakai persembahanmu untuk bersyarat sama Tuhan. Jangan pakai kelakuan baikmu untuk bersyarat. Kalau engkau baik, semua karena Tuhan. Kalau engkau mampu, semua karena Tuhan. Kalau engkau dapat memberi persembahan bagi gereja, semua karena. Kalau engkau melayani dengan hebat, semua karena. Habis lakukan, lupain. Pertobatan yang sejati akan menghasilkan, Alkitab katakan yang kelima, menghasilkan sebuah kerendahan hati. Orang yang bertobat tidak akan menghakimi orang lain. Orang yang bertobat tidak akan melihat orang lain jatuh senangnya minta. Alkitab katakan, apabila musuhmu jatuh dan kau beria-ria, hati-hati kata Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang lihat musuhnya jatuh dan dia bilang, yes, mantap, mati juga dia. Ada yang salah sama hatimu. Karena Tuhan menghendaki belas kasihan. Tuhan tidak menghendaki yang namanya kematian orang fasik. Berikutnya yang terakhir, pertobatan atau yang keenam, pertobatan yang sejati mengambil semua tanggung jawab. Yang terakhir, pertobatan yang sejati mentaati firman Tuhan. Hari Minggu nanti saya akan berkhotbah mengenai mukjizat dari sebuah pertobatan. Selamat hari Rabu. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Gereja Tuhan Tiberias, saudara yang diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Kasih kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan kita. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau sendiri, kalau engkau dengan suami, dengan istri, dengan anak, pegang tangannya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Gereja Tuhan, gereja Tiberias. Haleluya.